Shalom. Puji Tuhan, kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Pagi hari yang indah ini kita nyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Ia, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkau jugalah yang berkenan menarik kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan kepadamu ya Tuhan, maka ajarlah kami berdiam diri dan hidup dalam pengharapan bahwa Roh-Mu itulah yang datang dan bekerja di dalam diri kami, supaya dalam amal perbuatan kami kehendak-Mu yang dinyatakan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami kuat menaklukkan keinginan kami sendiri, sehingga kami dengan rela menuruti tuntunan dan bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami tersesat ya Tuhan. Demi kasih anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu, Juru Damai, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Tuhanlah kekuatanku. Marilah kita baca nas firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 3. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 25 ayat 1 sampai 3. Kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 25 ayat 1 sampai 3 dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Amin. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, melakukannya firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 145 ayat 1 dan 2. Mari tutupkan kembali.
marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah berbuat dosa selama 1 minggu ini, yang sengaja maupun tidak sengaja. Saat ini kita datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci dan kudus itu, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan. Selamatkanlah Tuhan hari ini dari segala dosa-dosa kami, sebab kami begitu mudah terpengaruh dan selalu jatuh ke dalam dosa. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami ya Tuhan, yang selalu dilumuri dosa, kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah hati kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami dapat bertahan sampai akhir hidup kami. Taklukkanlah hati kami dalam penyesalan dan pertobatan kami, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu ya Tuhan, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar itu, dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah jeritan sanubari hati kami, supaya kami boleh kembali kepadamu demi pengorbanan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kembali kita memuji Tuhan. Karya terbesar. Hati yang
Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengakui segala dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Kirim jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita membaca firman Allah sebagai petunjuk hidup baru di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yehezkiel 18 ayat 26 sampai 28. Yehezkiel 18 ayat 26 sampai 28. Kembali kita membacanya secara bersama-sama. Yehezkiel 18 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami segenap mendengarkan kur.
dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan namanya. Megah-megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan namanya. Megah-megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Puji Tuhan, marilah kita selalu bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita kembali memuji Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri, janjimu seperti fajar. Kehidupan ini
kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama jemaat pada segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Sejenak kita mendengarkan warta pada minggu pagi hari ini. Pokok doa minggu ini, berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah, supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pelayanan Gereja Rawabadung, Presbyterian Rawabadung, dan juga Gereja Presbyterian Sola Gracia Pondok Kelapa untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Jadwal minggu ini, yang pertama kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu sudah terlaksana dengan baik tadi pagi di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru-guru dan anak-anak kita sekolah minggu di tempat ini. Dan yang kedua, ibadah minggu di Gereja Pondok Kelapa dilaksanakan pukul 16 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang tiga, latihan KOR dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tim KOR kita. Dan yang keempat, kebaktian rumah tangga diadakan di rumah keluarga Bapak Arjuna Nenggolan, Ibu Boru Manurung pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023 pukul 19.30. Dan pelayan kebaktian rumah tangga, pengkhotbah Pendeta Nada, Bapak Pendeta Nada Rido Silitonga, angkat nyanyian saya sendiri Penatua Juni dan Nenggolan, doa syafaat Guru Injil Ibu Jojor Pardede. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pelayan ini. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta Nada. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dalam pimpinan Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu hari ini kami berada di rumah-Mu, di gereja-Mu. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan kidung pujian kami. Kami memuji-Mu ya Tuhan, kami menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, tiba waktunya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan kami sambut Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, berkaryalah Tuhan dalam pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Karena kami sebagai umat-Mu yang merindukan firman-Mu bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus ibadah ini semua kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, penuh antusias sukacita bahwa bersama-sama kita berada di Gereja Presbyterian Indonesia yang berketepatan di Rawabadu. Puji Tuhan, semua dengan keadaan sehat. Amin. Apa kabar semua? Luar biasa, karena Tuhan kita sungguh sangat luar biasa. Dialah Tuhan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang baik saya bisa melayani di Gereja Presbyterian pada saat ini, kepada Bu Pemimpin, Gembala, Pendeta Lasmian dan para penatua beserta dengan jajaran staf yang dikatakan mengambil bagian dalam penata layanan. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mendengarkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Saya adalah Bapak Pendeta. Jika ada yang belum mengenal, saya Nada Ridhoi Halasun Silitonga, memiliki 1 orang istri dan 4 orang anak yang saya bawa pada hari ini beribadah di gereja ini. Puji Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan, Kejadian 6 ayat yang ke-9, agar kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Biarlah tuntunan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga, Kejadian 6 ayat yang ke-9. 1 ayat dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan adalah seorang yang benar. Yang kedua, tidak bercela. Dan yang ketiga, bergaul hidup dengan Allah. 3 poin ini. Yang dikatakan berbahagia ialah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan serta melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini mungkin dari zaman kita ya, dari anak sekolah minggu sampai kepada dewasa ini. Nuh adalah seorang yang benar. Waktu itu dikatakan bahwa firman Tuhan memerintahkan, membuat bahtera untuk apa? Untuk suatu visi misi Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Semua tahu mengenai hal ini, firman Tuhan. Amin. Ya, jadi Nuh memiliki 3 orang anak. Jika tidak ada yang belum mengetahui, mari kita baca di dalam ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Yang dikatakan firman Tuhan, inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Maka dikatakan bahwasannya Nuh itu mendapat kasih
karunia Tuhan. Amin. Kita semua mendapat kasih karunia Tuhan. Haleluya. Apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan tujukan kepada kita, buat saja, lakukan saja. Amin. Ketika melayani di tempat ini, siap, pokoknya siap untuk Tuhan. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, tapi iman kita selalu di atas. Amin. Walaupun memang sejujurnya secara logika pikiran kita tidak manis, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Alasannya mengapa Tuhan berbicara kepadamu? Kalau Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan, mencatat di Alkitab Bapak Ibu, di Kejadian 6 ayat yang pertama dikatakan ada judul perikop. Itu ditulis kejahatan manusia. Hanya itu saja. Jadi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat Presbyterian Indonesia yang berada di Rawabadu mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Karena itu kita beribadah pada hari Minggu di tempat ini. Mari kita lihat apa yang diinginkan Tuhan. Ayat yang ke-12, Kejadian 6 ayat 12, Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Haleluya. Ayat 13. Jadi berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Apa yang disuruh Tuhan kepada Nuh ini? 14 dan 15 kita baca bersama-sama. Kejadian 6 ayat 14 ayat 15. Ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu kapit. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam pendidikan dikatakan dalam bidangnya yaitu teologi, ini dibahas mengapa harus begini, mengapa harus begitu, mengapa begini. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, apa yang dilakukan Tuhan, kerjakan. Amin. Berapa orang yang selamat? Di dalam mana? Nah, kita di bahtera Tuhan, di gereja Tuhan, di hadirat Tuhan. Jadi membuat apa sih Nuh ini? Bahtera. Bicara bahtera, bicara tempat, bicara komunitas, bicara lingkungan. Amin. Bicara payung, artinya, definisinya. Amin. Kesempatan yang baik. Kita bukan bagian dari yang rusak itu. Amin, puji Tuhan. Kalau saya ini ya rusak, mantan perusak dulu itu ya, artinya sudah rusak. Tetapi kita ingat lagu Bapak Ibu, di tengah ombak dan arus pencobaan, Yesus
hatikan kehidupan yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih. Puji Tuhan, amin. Tuhan mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini untuk Bapak Ibu dan kita semua. Kita mendapat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, amin. Dengan penuh rasa syukur kita menjalani kehidupan, kita bersyukur, amin. Walaupun ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, Kejadian 7 ada judul perikopnya, nanti bisa dibaca. Ada apa sebenarnya dengan Nuh ini? Mengapa Nuh ini? Apa yang terjadi? Yang dikatakan air bah. Tetapi mereka tidak tergoncangkan, tidak tenggelam. Mungkin kita banyak mengalami bah, ya, sakit penyakit, ya, semacam bah dalam kehidupan kita, goncangan terpaan hidup. Tapi percayalah, seperti nyanyian kidung pujian kita, janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tidak pernah terlambat. Percaya, yang sakit penyakit pasti sembuh. Tunggu waktunya Tuhan, amin. Dalam finansial kita Bapak Ibu, kita yang tahu pribadi lepas pribadi, terus berdoa kepada Tuhan dan juga bekerja. Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Kita juga tahu semboyan itu atau filsafat itu ya, apa itu? Ora et labora itu bekerja sambil berdoa, yang artinya ada pengharapan. Dengan iman kepada Tuhan kita, baiknya Tuhan itu kepada kita. Ada lagunya kalau sekolah minggu itu ya, pagi-pagi anak-anak, lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Amin. Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, menikah kan, Mamoli. Puji Tuhan, baru Nuh dan beserta dengan istrinya. Dari luar, dari dalam. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwasannya Bahtera itu keluarga di dalam Tuhan, yang disatukan oleh hadirat dan kuasa Tuhan. Maka itu ketika gereja ini juga berdiri, mari sama-sama ajakan-ajakan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Kalau diceritakan di sini Bapak Ibu, pada sejamannya itu, bagaimana mungkinlah, apalagi buatnya di gunung ini, di bukit, pasti diketawain lah, dihina sejaman itu. Mana mungkin? Waduh, Bapak ini lucu ya. Aduh, Bapak ini konyol ya. Gak mungkin lah Pak, ini gak bakal cair ini, gak bakal tembus ini. Harapan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Pada waktu itu, kalau diceritakan ya, Kejadian 6 ayat 7, bagaimana Tuhan dan apa saja dan ajakan ikut serta. Waktu bikin bahtera kan pasti ya, ayo mau ikut dengan saya, ayo masuk dalam bahtera. Mengapa? Karena Tuhan berfirman, ada air bah, maka kamu akan selamat. Sekali lagi, yang saya tanyakan, ada yang mau gak Bapak Ibu? Orang dari luar yang masuk ke dalam bahteranya. Enggak ada. Hanya yang dari luar itu yang mantunya, yang benar-benar membangun hubungan chemistry erat. Kalau dalam firman Tuhan kata gereja, eklesia itu sedikit, itu hanya 2. Satu di Petrus, batu karang yang teguh, artinya Petra, Peter jadi Petra. Gereja, rumah Tuhan. Nah, kalau kita ini yang dikatakan interdenominasi, dari mana saja. Jadi kita tanpa batas ya, dari berbagai kalangan. Oikos, ibadah, rumah ibadah itu. Lalu dari oikos itu oikumene, pergerakannya itu interdenominasi. Siapapun kita ini dikasihi oleh Tuhan, tidak membeda-bedakan. Kalau yang sudah rusak itu mau dibetulkan, kita akan betulkan. Tuhan aja sayang. Maka firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya bersalah kepada orang tua saya, ya minta maaf. Apalagi seorang ayah dan ibu, ya bapak udah almarhum. Yang ingin saya sampaikan adalah seperti firman Tuhan katakan, jika sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dan mau menjadi manusia yang lebih baik, pasti Tuhan mengampuni kita. Amin. Maka itu, jika kita melakukan kesalahan terhadap sesama, mohon ampun. Mungkin kepada rekan sekerjamu, mungkin kita jahat terhadap teman kita, ya kita maafkan. Apalagi posisi mengampuni sangat berat, maka itu kita serahkan kepada Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Dan saya percaya ketika kita sebagai orang yang baik dan benar, tidak bercela, bergaul dengan Allah. Hari ini, hari Minggu ini kita bergaul dengan Allah. Dan percayalah, berkat datang terus. Amin. Saya senang di sini tuh lagunya. Kalau saya salah, mohon maaf. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Itu lagu sekarang. Lagu itu. Amin. Ini kita mengikut Tuhan, jadi arahan Tuhan. Amin.
yang dikatakan, kalau itu baik, lakukan. Apalagi firman Tuhan. Amin. Ketika engkau di kantor, apa yang dikatakan bosmu, kerjakan. Pemimpinmu, lakukan. Ketika kita di gereja, apa yang dikatakan penatua, melayani hari ini, enggak Pak, saya minggu ketiga. Apa yang sudah siap, tidak ada bantahan. Ada visi misi, ada prinsip. Karena tidak mungkin ada beberapa hal yang diyakini Tuhan menempatkan salah pemimpin, porsi. Sekarang siapa presiden kita, menterinya siapa, Tuhan itu benar-benar sungguh-sungguh. Kalau tidak pasti kacau balau. Amin. Itu anugerah, kasih karunia. Kalau kita ikut ya presiden, lalu ikut siapa lagi? Ya, ikut orang yang lebih tinggi ya, atau orang terkenal. Ini ikut Tuhan Yesus loh. Semua mau, amin. Maka itu kita harus tetap berada dalam bahtera ini. Amin. Apapun yang terjadi, intinya dari firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini yaitu keselamatan. Amin. Semua mau selamat? Semua pasti cari selamat. Baik kekekalan, baik yang sekarang. Yang tadi saya sebutkan, selamat kita dari sakit penyakit, kita sehat. Amin. Selamat kita dari finansial perekonomian kita. Yes, amin. Hidup yang damai. Amin. Sampai kepada keselamatan akhirnya. Kita adalah orang-orang yang selamat. Puji Tuhan. Haleluya. Maka itu marilah kita dengar-dengar. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Waktu itu saya teringat juga, mengapa juga saya baca firman ini, karena ayah saya kan dulu seorang pelayaran. Saya sering dibawa, saya melihat kapal itu dari sini sampai ke rumah Ibu Junida, Inang Junida. Panjang. Waktu itu saya masuk, sering keluar masuk ya. Saya lihat banyak sekali fasilitas. Saya nggak tahu kalau zaman Nuh ini kan disuruh Tuhan kalau ceritanya cuma sepasang ya. Hewan, binatang ya. Di dalamnya itu kalau ketemu, kalau masuk kapal, kalau Nuh ya meh atau meh. Kalau di pesiar yang ini lain. Saya itu macem-macem lah. Ada bioskopnya, lengkap fasilitasnya. Tak tahu waktu itu loh. Apalagi sejaman sekarang ini. Jadi semuanya ada. Saya teringat, kalau saya dewasa ini, saya kan masih berpikiran hal itu ya. Kalau waktu kecil, yang saya lihat hal itu, ketika saya dewasa, saya berpikir, berarti bapak saya ngapain aja di sini? Karena apa aja banyak lah, banyak waktu itu. Jadi, ketika hal itu dia lakukan, perjalanan panjang, dia juga bekerja, dan ya apa yang dicari itu cuman kena bah 7 bulan. Anak yang ketiga, saya yang kedua kan, itu meninggal sakit kanker darah. Dari situlah ayah saya mengenal Tuhan. Nah, waktu di situ
Itu juga dilema antara mau kerja dan pelayanan. Tapi dia memutuskan untuk pelayanan. Kita ini masing-masing panggilan ya. Jangan dipaksa, enggak aku pelayanan aja sama Ibu Lasmian, aku mau tinggal. Jangan, nanti dulu. Kalau pribadi lepas pribadi, panggilan Tuhan itu beda-beda. Nah pada waktu itu sudah habis semua. Mohon maaf, kalau dulu kan gak ada kartu-kartu dan biaya-biaya ya, khusus pribadi. Habis semua habis. Wah, baru dari sana mengambil keputusan untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan kembali kepada firman Tuhan, bahwa saat kita harus penuh hikmat dalam pergaulan kita dan batasan wilayah kita. Dan kita terus berdoa dalam naungan Roh Kudus. Agar apa? Agar kita dijumpakan dengan orang yang tepat, orang yang benar, yang benar-benar di dalam komunitas yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami adalah orang-orang yang amat, kami yakin dan percaya, kami selamat ya Tuhan. Tuhan, dalam hidup ini, manis atau pahitnya, kami terus menjalani di dalam kehidupan Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami manusia yang berdosa, kami manusia yang lemah, tetapi kami Tuhan masih diberikan roh daripada-Mu dengan kesadaran penuh untuk selalu ingin berbuat yang baik. Karena dalam firman Tuhan, teruslah berbuat baik, jangan jemu-jemu dalam berbuat baik, karena pada musimnya kita akan menuai kebaikan itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah gereja kami, inilah bahtera kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari sama-sama yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta, Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita berikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan Kirim Jemaat nomor 303 ayat 1 dan 2. Beri persembahan
persembahan kepada Tuhan, dan juga kita berdoa untuk saudara kita yang lain. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di penghujung ibadah ini Bapa, sungguh kami tahu, sungguh kami merasakan hadirat Allah ada di tempat ini. Karena itu Bapa, kami merasakan sukacita damai sejahtera mulai kami masuk sampai pada penghujung ini. Kami sudah memberikan puji-pujian kehormatan bagimu. Biarlah Engkau terima Bapa menjadi dupa yang harum dalam tahta kerajaan. Kami sudah mendengarkan suara Tuhan, dan kami menerima pesan dari Tuhan supaya kami menjadi keluarga di dalam Tuhan, dan di dalamnya namamu kami puji dan kami permuliakan. Seperti Nuh Engkau pakai untuk bertumbuh dan bertambah banyak tengah-tengah dunia ini seperti pasir di laut. Dengan demikiannya Tuhan, sungguh kami tahu di dalam banyak manusia ini banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi Tuhan ada bersama dengan kami sehingga kami tetap tenang karena kami mengandalkan Engkau. Terima kasih firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami menjadi orang yang taat dan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk semua yang kami lakukan pada saat peribadatan ini. Siapapun kami, karunia apapun yang kami terima dari Tuhan, biarlah karunia itu kami kembalikan menjadi guna hormat kemuliaan namamu. Bapa, pada saat ini kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami tahu persembahan ini yang kami berikan ini berasal dari Tuhan, dan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang menguji hati kami, apakah kami tidak menerima yang terbaik dari Tuhan. Sehingga Bapa, semakin hari semakin takut kami akan Engkau. Bapa yang baik, jadikanlah persembahan ini menjadi alat bagi kami untuk melebarkan kerajaan-Mu dari Rawabadung ini sampai ke ujung dunia. Berkati juga kami yang sudah memberi, tambah-tambahkan rezeki kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas yang kami lakukan seminggu ke depan, mulai dari pelayanan kebaktian rumah tangga, dari pelayanan sekolah minggu, baik pelayanan ministry yang lain yang kami lakukan, yang menampakkan karakter Yesus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan yang menolong menyertai kami untuk melakukannya. Sebab jika kami melakukannya dengan kekuatan kami sendiri, tidak ada gunanya Tuhan, semuanya kosong. Tapi kami percaya jika Tuhan memakai kami dan memberi kekuatan kepada kami dan memberikan api roh semangat bagi kami, maka yang kami kerjakan berhasil demi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya pelayanan di tempat ini Engkau yang ambil alih. Jika kami Engkau pakai, siapakah kami? Semuanya ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami selalu untuk melakukan pekerjaan atau tindak tanduk kami yang berkenan di hati Tuhan. Jauhkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan dimanapun kami berada. Ketika kami Bapa, mungkin kami terseret arus dunia ini. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Biar kiranya kami tidak mengulangi kesalahan yang sama Tuhan. Tidak seperti keledai yang dungu dan dongo itu Tuhan. Kami tidak mau seperti itu. Kami mau bijak. Kami mau Tuhan seperti burung merpati, berpikir Tuhan lemah lembut dan bijak seperti ular ya Tuhan. Ini yang kami mau Tuhan, seperti merpati yang tulus dan ikhlas, dan seperti ular yang bijak itu Tuhan. Tuhan terima kasih. Jadikan kami Tuhan supaya kami tetap menjadi terang dimanapun kami berada. Gereja ini kami tahu gereja Tuhan, dan Tuhan yang membangun. Di sini ada batu karang yang tidak pernah tergulingkan oleh apapun, karena Yesus ada di tempat ini. Maka semua pekerjaan di tempat ini semua atas perintah Yesus. Oleh sebab itu Bapa, siapapun kami, jika kami Engkau pakai, biarlah Engkau pakai dengan kuasa darah-Mu, kuasa darah Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami ini Tuhan, supaya seluruh bangsa Indonesia ini menjadi suatu warga negara yang baik, takut akan Tuhan. Terlebih pemimpin kami, biarlah menjadi pemimpin yang menerima amanah dari Tuhan dan melaksanakannya
demi mendatangkan keadilan dan kesejahteraan di negeri kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Presbyterian Sinode yang memayungi kami di tempat ini. Berkati Sinode Presbyterian Indonesia, supaya Sinode ini benar-benar berdiri untuk menampakkan karya besar dari Yesus Kristus. Dan semua yang terlibat di dalamnya, biarlah itu hanya alat-Mu mendatangkan tanda-tanda kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, dan jangan biarkan mereka melupakan gereja ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap rindu untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya juga Tuhan bagi lingkungan Rawabadung ini, karena Rawabadung ini diberikan oleh Tuhan satu gereja yang mulia dan indah. Kiranya orang-orang Rawabadung ini datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya dari Rawabadung ini mengalir pengajaran dari Sion, dan mengalir dari utara sampai selatan, terus sampai ke 8 penjuru mata angin. Terima kasih ya Bapa. Dalam hitungan yang sedikit dari jumlah yang sedikit, kami percaya dari kota Bethlehem yang kecil itu lahir Yesus Kristus dan terus menguasai dunia ini secara global. Demikian juga pelayanan di Rawabadung, lahir dari tempat yang kecil dan mengglobal sampai seluruh dunia terjangkau oleh pelayanan dari Rawabadung ini. Kami percaya Tuhan, karena kuasa-Mu tidak terbatas, kami yang tidak terbatas, Engkau mampukan untuk melakukan sesuatu yang tidak terbatas di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya akan kuasa Tuhan, dan Tuhan yang melakukannya bagi kami. Bapa yang baik, kami berdoa secara khusus untuk anak kami, Jonathan Noel Hatorangan Sitorus, yang saat ini Tuhan ada bersama dengan kami, dan besok akan dilakukan tindakan oleh dokter untuk operasi ya Tuhan. Tuhan, apapun yang dilakukan dokter kepada anak kami Jonathan Noel Hatorangan ini, biarlah itu demi kebaikan Noel dan demi kebaikan Frankie dan Nadia, supaya Tuhan keluarga ini ya Bapa yang mendiami bahtera Tuhan menjadi kekasih Tuhan yang mendatangkan tanda-tanda kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa biarlah operasinya ini berhasil, karena kami Tuhan datang kepadamu memohon dengan rendah hati dan penuh pengharapan. Biarlah Tuhan operasi besok berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih siapapun dokter yang menangani, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Demikian juga Bapak, bagi orang sakit, jemaat-Mu di tempat ini yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan tolong supaya Engkau sembuhkan. Demikian juga ibu hamba-Mu, Ibu Senti Sinurat, yang saat ini kesehatannya terganggu. Kami doakan supaya tetap sehat dan lindungi dia Tuhan, supaya penyakit yang dideritanya sembuh oleh darah Yesus. Kami juga berdoa untuk penatua yang sudah ditabiskan di tempat ini, yaitu penatua Edward Pandiangan dengan ibu kekasih Nurmiati Manulang. Kami pertaruhkan rumah tangga ini ke dalam tangan-Mu. Informasi apapun yang kami dapat, kiranya informasi ini bisa kami gunakan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami Tuhan, pelayanan di tempat ini, biarlah selalu takut akan Engkau. Dan kami berdoa untuk keluarga ini. Tuhan, Engkau berkemurahan kepada keluarga ini, dan keluarga ini Tuhan dapat melayani Tuhan kembali dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Mari tuturkan
diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, arahkan hatimu, arahkan seluruh indramu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya.